Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota kelompok CP Wisna, Nana Trisna, Rifania Rohana, dan Silva Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar tanaman hias online berbasis Android untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Entrepreneurship. Yang pertama, pendahuluan. Pada era digital saat ini, kehadiran e-commerce sangat membantu masyarakat, apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini. Orang-orang akan lebih mudah berbelanja online untuk menghindari berkerumun dengan orang lain. Namun bukan hanya itu, e-commerce juga membantu penjualan, memasarkan produk agar bisa dilihat oleh banyak orang dan meningkatkan penjualan. Berbeda dengan kebutuhan pokok yang pastinya akan dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, meski itu dalam bentuk penjualan offline maupun online. Kebutuhan sekunder yang lebih pastinya kebutuhan tersier akan lebih susah untuk mendapatkan pembeli. Penjual harus berusaha ekstra agar mampu mendapatkan pembeli, entah itu menciptakan produk yang baru, mencari cara penjualan yang tidak biasa, ataupun melakukan promosi besar-besaran. Aplikasi ini dibuat agar penjual tanaman hias yang dimana merupakan kebutuhan tersier ini dapat menjual produk secara maksimal. Karena tidak dapat dilihat, tanaman hias yang dijual di pinggir-pinggir jalan biasanya kurang mendapat perhatian dari warga daerah sekitar. Pembeli biasanya merupakan turis atau wisatawan yang baru berkunjung ke daerah itu. Maka dari itu, agar orang-orang lebih mengetahui tentang tanaman hias ini, dan siapapun dan dimanapun itu bisa membeli tanaman hias. Karena dapat dilihat sekarang, sebenarnya peluang penjualan tanaman hias ini cukup besar, apalagi promosi produk dilakukan dengan baik dan besar-besaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifania. Selanjutnya yaitu mitra kerjasama. Di sini kami telah sepakat untuk mitra kerjasama sistem bagi hasil dari penjualan produk yaitu 90/10%. Di mana 90% ini untuk penjual dan 10% lagi untuk pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Kemudian selanjutnya ada keterbaruan aplikasi. Keterbaruan aplikasi dari kami yaitu pendigitalisasian data dari yang secara manual ke dalam bentuk aplikasi. Tujuan dari pendigitalisasian data ini supaya para petani tanaman hias tidak hanya menjual tanaman hias secara langsung atau secara offline saja, namun bisa dijual secara online di dalam aplikasi yang sudah disediakan secara khusus untuk menjual tanaman hias ini. Maka dengan begitu, peluang terjualnya tanaman hias milik petani ini akan meningkat karena besar kemungkinan pelanggan yang membuka aplikasi tersebut akan tertarik dengan melihat tampilan tanaman hiasnya lewat aplikasi ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari pembuatan aplikasi Plantes ini. Manfaat yang diperoleh dengan dibuatnya aplikasi ini, kita dapat membantu meningkatkan perekonomian para petani dan penjual tanaman hias dengan membantu memasarkan atau menjual berbagai macam produk tanaman hias mereka. Selain itu juga bisa membantu memperkenalkan daerah tempat banyaknya tanaman hias itu dibudidayakan, sehingga orang-orang mengetahui bahwa di daerah tersebut banyak para petani dan penjual tanaman hias. Selain itu, supaya mengetahui jenis-jenis dari tanaman hias itu sendiri. Dan tujuan dari diciptakan aplikasi ini yaitu untuk membantu para petani dan pedagang tanaman hias supaya bisa memasarkan dan menjual produknya lebih maksimal tanpa dibatasi tempat dan waktu. Juga bisa memperkenalkan berbagai macam tanaman hias yang mungkin sebelumnya banyak orang-orang belum mengetahuinya. Oke, di sini ya ini tampilan awalnya. Oke, Plantes. Di sini kita tinggal pilih pasang saja teman-teman. Tunggu sampai aplikasi ini terinstall. Oke, cukup lama ya teman-teman. Oke, sudah. Ini di dalam sistem langsung memindai ya. Memindai di sini dalam artian bila di aplikasi ini terdapat
suatu virus yang membahayakan perangkat kita, maka aplikasi ini tidak dapat diinstal. Dan kalau misalkan aplikasi ini aman dari virus, maka aplikasi bisa dipasang. Dan sekarang kita buka. Oke, ini tampilan awalnya. Untuk lebih lanjut kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Sini saya dari perwakilan kelompok 2, beri nama saja kelompok 2. Kita coba di sini dengan email pribadi saya yang sudah pernah terdaftar, apakah akan bisa mendaftar atau tidak. Kita lihat nanti ya teman-teman. Oke, saya isikan dengan nomor telepon saya saja. Oke, passwordnya tadinya saya mau ngecek ya, cuman ya buat mudah diingat aja gitu, ini kan cuman demo doang, jadi saya pasang 1 sampai 8. Ini buat sampel aja gitu, jadi supaya memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar bisa berjalan. Nah, di sini juga udah ada validasinya ya. Ketika salah satu kolom tidak terisi, maka akan tidak bisa mendaftar ya. Terlebih juga jika alamat emailnya sudah terdaftar, maka tidak akan bisa mendaftar kembali. Oke, di sini saya coba dengan alamat email yang lain. Kita coba. Oke, kita bisa masuk ya teman-teman. Kita berhasil. Di sini dari aplikasi ini meminta akses untuk melihat foto dan video ya. Oke, nah ini tampilan awalnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di atas ini di bagian tampilannya ada beberapa tanaman hias ya teman-teman. Nah, ini dia yang baru tersedia, tanaman hias jenis kaktus ya. Oke, kita lanjut balik. Ini tuh kaktus jenis gimno. Di sini beratnya, terus spesifikasi dari produk tersebut sudah tertera. Kita juga bisa mengirim pesan kepada penjual ya, bisa tanya harga sekarang, kirim. Nah, sudah muncul ya di bagian kirim pesan di sini apa yang kita kirimkan. Oke, sekarang lanjut ke di sini. Kita bisa juga kode QR ya, cuman dari kita belum mengisi fitur ini. Oke, kita bisa menambahkan barang, jumlah yang kita beli itu berapa, nanti harganya itu akan bertambah ataupun mengurang ya, sesuai dengan yang kita cantumkan di situ. Oke, sekarang kita masuk ke keranjang. Nah, ini yang tadi kita pesan. Kita tinggal istilahnya selesaikan belanja dengan cara melakukan pembayaran teman-teman. Di sini saya belum mengisi kode posnya berapa. Oke, saya isi aja dengan yang saya ingatnya aja ya, karena ini sebagai contoh. Oke, isi provinsi Jawa Barat, langsung Kabupaten Bandung, dan di sini saya isikan kecamatannya itu Majalaya. Oke, yang di atas cek sudah terisi, dan sini keterangannya antar ke rumah. Oke, lanjutkan. Di sini sedang diproses. Oke, kita pilih nih untuk pengirimannya, ada yang 1 sampai 1 hari itu 14.000, dan yang 2 sampai 3 hari itu 12.000 ya. Dan harga otomatis langsung terbaharui ya, langsung terhitung gitu. Nah, ini untuk proses pemesanannya itu harus kita bayar dulu ya teman-teman sebelum bisa di check out. Nah, di sini tuh nanti kita memasukkan kode pembayaran yang sudah berhasil kita lakukan ke alamat ataupun tujuannya itu dari penjual maksudnya ya. Oke, kita cek menu favorit ya, tambahkan love di sini atau favorit kaktus gimno ini. Selanjutnya kita cek di favorit. Ini ya, di sini ada, dan masih seperti yang tadi di awal kita. Nah, di sini keranjang tadi nggak ada, masuk ke pesanan udah yang tadi kita inputkan. Di sini saya cek ongkir ya, masukkan itu. Nah, untuk ongkirnya itu
cukup mahal ya teman-teman, karena ini dikirim dari Bandung gitu. Nah, untuk metode pembayarannya itu dikirim via Dana ya. Oke, setelah ini cek voucher. Jika vouchernya ada gitu dari pengelola aplikasi, kita bisa langsung saja gunakan ya teman-teman. Nah, ini untuk akunnya. Di sini saya contohkan Yogyakarta, kota atau kabupaten Yogyakarta, dan kecamatannya Kota Gede. Langsung simpan. Oke, dan fitur perbaharuan profil berhasil mengirim pesan kepada penjual ya. Bisa tanya hari sekarang kirim. Nah, sudah muncul ya di bagian kirim pesan di sini apa yang kita kirimkan. Oke, sekarang lanjut ke di sini. Kita bisa juga kode QR ya, cuman dari kita belum mengisi fitur ini. Oke, kita bisa menambahkan barang, jumlah yang kita beli itu berapa, nanti harganya itu akan bertambah ataupun mengurang ya, sesuai dengan yang kita cantumkan di situ. Oke, sekarang kita masuk ke keranjang. Nah, ini yang tadi kita pesan. Kita tinggal istilahnya selesaikan belanja dengan cara melakukan pembayaran teman-teman. Di sini saya belum mengisi kode posnya berapa, jadi saya isi aja dengan yang saya ingatnya aja karena ini sebagai contoh. Oke, isi provinsi Jawa Barat, langsung Kabupaten Bandung, dan di sini saya isikan kecamatannya itu Majalaya. Oke, yang di atas cek sudah terisi, dan sini keterangannya antar ke rumah. Oke, lanjutkan. Di sini sedang diproses. Oke, kita pilih nih untuk pengirimannya, ada yang 1 sampai 1 hari itu 14.000, dan yang 2 sampai 3 hari itu 12.000 ya. Dan harga otomatis langsung terbaharui ya, langsung terhitung gitu. Nah, ini untuk proses pemesanannya itu harus kita bayar dulu ya teman-teman sebelum bisa di check out. Nah, di sini tuh nanti kita memasukkan kode pembayaran yang sudah berhasil kita lakukan ke alamat ataupun tujuannya itu dari penjual maksudnya ya. Oke, kita cek menu favorit ya, tambahkan love isinya atau favorit kaktus gini ini. Selanjutnya kita cek di favorit. Ini ya, di sini ada, dan masih seperti yang tadi awal kita. Nah, di sini keranjang tadi nggak ada, masuk ke pesanan udah yang tadi kita inputkan. Di sini saya cek ongkir ya, masukkan itu. Nah, untuk ongkirnya itu cukup mahal ya teman-teman, karena ini dikirim dari Bandung gitu. Nah, untuk metode pembayarannya itu dikirim via Dana ya. Oke, setelah ini cek voucher. Jika vouchernya ada gitu dari pengelola aplikasi, kita bisa langsung saja gunakan ya teman-teman. Nah, ini untuk akunnya. Di sini saya contohkan Yogyakarta, kota atau kabupaten Yogyakarta, dan kecamatannya Kota Gede. Langsung simpan. Oke, dan fitur perbaharuan profil berhasil ya teman-teman.